Pak Max, apa yang kemudian akan dilakukan terkait dengan statement Pak Kiflan yang mengatakan ketum Handatu licik gitu? Adakah langkah hukum yang akan ditempuh? Saya tidak pada posisi untuk menyampaikan langkah hukum itu karena kita punya lembaga hukum juga di sana. Dan ada Dewan Kehormatan juga, ada Sekretaris Majelis Tinggi yang juga mewakili partai ini. Ya, saya kira tinggal mereka menilai apakah apa yang disebutkan Pak Kiflan ini harus diklarifikasi atau tidak gitu kan. Tapi persoalan yang kita hadapi sekarang bahwa nantinya ke depan kita harus melihat bahwa semua kejadian yang terjadi dan berakibat pada pelecehan nama dan lain-lain sebagainya, ini kan mempunyai dampak ke depan. 2019 kita sudah pada posisi 8% gitu kan ya. Kita masih inginkan bahwa kita harus membangun sekarang untuk 2024. Kenapa? Ada obsesi kita di 2024. Ya. Obsesi itu adalah kita juga pingin ya pemimpin itu dari Partai Demokrat. Tetapi kalau kita tidak benahi dari sekarang dan kita tidak ajak semua teman-teman untuk melihat ke depan 2024 dan lain ya, dan kita cara seperti sekarang, saya pikir lahirlah antipati dari masyarakat terhadap kita. Terhadap partai. Tapi kan ini statement-statement yang dikeluarkan ini kan banyak dari generasi mudanya Partai Demokrat begitu ya. Ini sebenarnya memang diarahkan atau tidak sih Pak dari Ketua Umum? Ya saya kira partai diarahkan untuk berbuat yang baik. Untuk mengeluarkan statement-statement seperti di Twitter dan sebagainya? Boleh saja diarahkan untuk mengeluarkan statement dan mereka sering berbicara baguslah untuk membangun partai ini ke depan. Tapi tidak frontal untuk menyerang orang lain gitu kan. Yang kita sayangkan kalau memang statement-statement itu bisa mengakibatkan ada penurunan elektabilitas ataupun rasa antipati dari masyarakat terhadap Partai Demokrat di daerah-daerah. Dan memang udah dirasakan ada penurunan dan ada rasa antipati itu begitu. Kemudian ada teguran nggak tapi dari Ketua Umum terkait dengan statement-statement ini? Saya kira Pak SBY pada posisi ini kita tidak harapkan demikian. Kita berusaha untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Kenapa? Beliau biarkanlah konsentrasi untuk menjaga Ibu Ani yang sekarang di rumah sakit gitu ya. Kalau kita membebankan semua ini kepada Pak SBY yang sekarang sedang konsentrasi untuk Ibu Ani, alangkah berdosanya kita. Kenapa? Di dalam Partai Demokrat yang ditinggalkan dan diberikan pekerjaan oleh Pak SBY itu semuanya terdiri dari intelektual. Intelektual itu hanya harus berpikir mana plus dan mana minus. Tindakan yang mengakibatkan plus yang besar yang mana, minus yang besar yang mana. Nanti mari kita hitung apakah tindakan Anda ini menghasilkan plus yang banyak atau minus yang banyak. Nah itu kita pilah-pilah di situ. Sehingga Pak SBY juga happy di sana, dia melihat bahwa orang-orangnya bekerja dengan baik, tidak mengakibatkan segala sesuatu yang merugikan Partai Demokrat. Tindakan plus minus ini mempengaruhi sebenarnya arah politik partai juga nggak sih? Kemana sebenarnya jelas saat ini? Bahwa tindakan yang saya maksudkan plus minus itu, mana yang besar, mana yang kecil, itu tentu akan berhubungan erat dengan konstituen. Partai ini kan tugas utamanya adalah bagaimana dia meraup konstituen sebanyak mungkin. Makanya istilah Pak SBY itu satu musuh terlalu besar, 1000 teman itu terlalu kecil. Itu yang kita kejar sehingga kedepannya kita sama-sama untuk membangun partai ini sebagai partai yang ingin dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Baik, gitu. Kemudian tapi dari politisi Partai Demokrat, waketumnya, Partai Gerindra maksud saya, Arief Puyono menyatakan bahwa udahlah depak aja nih Demokrat gitu karena statement yang keluar dari Partai Demokrat ini. Dari koalisi Adil Makmur gitu, dan jangan seperti kayaknya tuh menunggu-nunggu, kayak ngundur-ngundur gitu. Tanggapan Anda bagaimana? Itu sebuah keniscayaan dari koalisi. Kenapa? Partai Gerindra adalah pemimpin koalisi di sana. Kalau dia merasa tidak happy dengan hal-hal seperti yang terjadi saat ini dari Partai Demokrat, wajar-wajar saja kalau dia mengeluarkan statement seperti itu. Tapi tidak juga segampang itu kita Demokrat didepak dari sana gitu. Kenapa? Kita punya komitmen politik. Komitmen politik itu dibuat ketika mau merambah ke masalah capres atau pemilu. Jadi ya saya kira saya anggap wajar-wajar saja statement-statement dari kawan-kawan koalisi. Tapi kan komitmennya hingga sampai pemilu selesai. Ya semua koalisi seperti gitu. Kalau memang koalisi sudah selesai, ya kita kan punya perahu masing-masing dan punya line of authority masing-masing gitu kan. Ya. Menunggu di depak atau mendingan keluar Pak? Saya kira tidak pada posisi untuk memilih di depak atau ini. Ya kalau kita memang everybody merasa tidak happy, ya ada rules of the game-nya harus kita lakukan. Gitu. Sebenarnya, nah itu balik lagi.
Semuanya itu sebenarnya merasanya happy atau tidak dengan keadaan saat ini dalam koalisi, dalam partai sendiri? Maksudnya? Dengan keadaan banyak suara-suara dari partai, seperti dari statementnya Andi Arief, kemudian ada pernyataan sekarang dari Gerindra yang menyatakan untuk keluar. Dengan keadaan seperti ini nih sebenarnya happy atau enggak? Dalam keadaan happy atau enggak tidak Partai happy Demokrat? Dini. Bagaimana kita happy dengan sebuah situasi yang mendiskreditkan kita? Ya, posisi strategis yang kita lakukan adalah kebersamaan. Apapun yang terjadi adalah sebuah kebersamaan sampai akhir perjuangan, gitu kan. Tapi di tengah-tengah ini kan terjadi ya saya nggak anggap bahwa itu pemikiran yang keliru, tetapi karena ada keinginan untuk keluar atau keinginan untuk bisa menampakkan diri, ya itu akibatnya dampaknya kepada Demokrat secara menyeluruh gitu. Baik, Pak Max Sopacua, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Sama-sama. Time News.